Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa ala sallim sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min dhulumatil wa wahmi tukrimuna wa tukrimuna bi nuril fahmi bi nuril wa fahmi tudihu lana wa tudihu ma lana ashkala ma ashkala hatta yufhama hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka anta wa la a'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta 'allamul Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka rahman nabiyyin rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma أغننا بالعلم aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم wa zayyina bil 'ilmi وأكرمنا بالتقوى wa akrimna bil taqwa وجملنا بالعافية wa jammilna يا bil أرحم الراحمين. ya arhamar وصلى rahimin. الله وصلى على الله سيدنا محمد على سيدنا وعلى محمد آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه بسم وسلم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan bacaan kita pada kitab Shalawat Taufiq ila Mahabbatillah ala tahqiq qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Ila anzal faslun fi arkan as-salati. Ini adalah sebuah fasal di dalam menerangkan rukun-rukun salat. Arkan as-salati sab'ata asyara. Rukun-rukun salat jumlahnya ada 17. Jumlahnya ada berapa? 17. Dalam kitab yang lain disebutkan jumlahnya ada 13. Ada kitab yang lain menyebutkan 18. Ada kitab yang lain menyebutkan 14. Ini sengaja kita singgung sedikit biar nanti kalau pindah ke kitab yang lain mungkin di situ disebutkan rukun sholat jumlahnya ada 13 biar kita nggak bingung. Jadi maksudnya adalah sama. Yang menjadikan rukun sholat jumlahnya ada 17 sebagaimana dalam ini kitab juga disebutkan dalam kitab Safinatul Najah jumlahnya ada berapa? 17. Ulama yang menyebutkan rukun sholat ada 17 mereka menjadikan at-tuma'ninat al-arba'ah, menjadikan tuma'ninah yang ada 4 menjadi ruknan mustaqillah, menjadi rukun tersendiri. Jadi tuma'ninah di dalam sholat ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Yang pertama ketika ruku, yang kedua ketika i'tidal wajib tuma'ninah, yang ketiga ketika sujud 2 kali, dan yang keempat duduk di antara 2 sujud. Ini 4 tempat wajib tuma'ninah. Jadi yang menjadikan 17 rukun sholat sebagaimana dalam ini kita menulis tuma'ninah yang ada 4 sebagai rukun tersendiri. Sebagai rukun tersendiri. Jadi dihitung 4. Adapun ulama yang menjadikan rukun sholat jumlahnya 13 sebagaimana Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin menjadikan rukun sholat jumlahnya ada 13. Ulama-ulama yang menjadikan rukun sholat jumlahnya 13 mereka menjadikan at-tuma'ninat al-arba'ah. Mereka menjadikan tuma'ninah yang ada 4 sebagai tabi'atan lil arkan,
sebagai pengikut daripada rukun. Jadi bukan sebagai rukun tersendiri, tapi pengikut daripada rukun. Contohnya begini. Di antara rukun sholat adalah ruku. Syarat-syaratnya ruku tumakninah di dalamnya. Ada. Syarat-syaratnya ruku ada banyak. Di antaranya tumakninah di dalamnya. Jadi nggak dihitung sebagai rukun, sebagai tabi'ah, pengikut daripada rukun. Kemudian rukun sholat i'tidal. Di antara syarat-syarat i'tidal at-tumakninatu fihi, tumakninah di dalamnya. Nanti juga disebutkan di antara rukun sholat sujud. Di antara syaratnya sujud tumakninah di dalamnya. Rukun sholat disebutkan duduk di antara dua sujud. Di antara syarat-syarat duduk di antara dua sujud tumakninah di dalamnya. Jadi yang 4 tumakninah dari itu sebagai tabi'ah, pengikut. Jadi kalau nggak dihitung 17 per 4 berapa tuh? 13 jadinya. Jelas ya? Jadi nggak ada perbedaan di situ. Ulama yang menjadikan rukun sholat jumlahnya ada 14. Ada 14 mereka menjadikan tumakninah yang ada 4 sebagai satu rukun. Tumakninah yang ada 4 sebagai satu rukun. Jadi 13 tambah 1 aja berapa? 14. Ada juga ulama yang menulis rukun sholat jumlahnya ada 18. Sebagaimana dalam kitab Abu Suja Ghayatul Taqrib, ya, Abu Suja matan daripada Fathul Gharib Al-Mujib. Ini menuliskan rukun sholat jumlahnya ada 18. Nah, cuma pendapat beliau lain sendiri. Beliau menjadikan salah satu rukunnya niyatul khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Imam Abu Suja menjadikan niat keluar dari sholat itu rukun daripada sholat. Jadi ketika salam berbarengan diniatkan dalam hatinya niat keluar dari sholat. Cuma mayoritas ulama Syafi'iyah menjadikan itu hanya sunnah saja, bukan sebagai rukun. Tapi dihitung sama Imam Abu Suja sebagai rukun sholat. Jadi jumlahnya 17 tambah 1 berapa? 18. Jadi pada intinya ini nggak ada perbedaan. Jadi sama aja. Cuma penyebutan saja tumakninah, apakah dia rukun tersendiri atau sebagai pengikut atau syarat daripada rukun. Nah, arkanus sholati, rukun salat jumlahnya ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi hanya saja amal itu harus pakai niat. Kalau kita beramal tanpa dengan niat, lam yu'tadda, maka tidak dianggap. Jika kasar kita beramal apa saja tanpa dengan niat, maka tidak dihitung. Jadi harus dengan niat. Sehingga para ulama mengatakan ada 7 hukum yang berhubungan dengan niat. Yata'allaqu binniyat, majmu'ah, terkumpul fi qawli ba'dihim, dalam ucapan sebagian ulama dalam syairnya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Jadi di antara tujuan niat adalah apa? Tujuan niat, maksudun niat, tujuan niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Itu tujuan niat. Ya kalau misalnya ibadah ini nggak pakai niat, ya percuma. Karena tujuan niat untuk membedakan ibadah dengan bukan ibadah. Contoh misalnya, ente misalnya mandi, ada mandi yang masyru', mandi yang dianjurkan kayak mandi wajib dan mandi sunnah. Ada yang mandi biasa. Kita mandi pagi sama sore, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Yang membedakan apa tuh? Iya, betul. Kalau gambarannya sama-sama yang air berarti. Betul. Sama. Cuma yang membedakan, oh dia mandi yang masyru', mandi yang dianjurkan, wajib atau sunnah. Oh dia mandi yang biasa, yang hukumnya mubah. Yang membedakan adalah itu yang pertama. Tujuan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Yang kedua, tujuan niat itu adalah at-tafriq baina maratibil ibadah.
untuk membedakan tingkatan ibadah. Untuk membedakan apa? Tingkatan ibadah. Ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Betul? Yang bedain apa? Iya. Ada sholat qobliyah subuh, sunnatul fajar, sama sholat subuh, sama-sama 2 rakaat. Betul? Sama-sama 2 rakaat. Yang bedain apa? Ini dia sholat subuh, ini dia sholat sunnah. Itu tujuan niat at-tafriq untuk membedakan tingkatan ibadah. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib, mandi junub misalnya. Mandi wajib. Ada mandi sunnah, mandi untuk hadir sholat Jumat. Mandi pada 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu sunnah. Yang bedakan apa? Mandi wajib, mandi sunnah. Ya niat. Nah, itu tujuan niat untuk membedakan tingkatan ibadah. Nah, kita kembali. Jadi yang pertama, rukun daripada sholat an-niyatu, niat bil qalbi, niat di dalam hati. Karena tempatnya niat di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati, tapi melafadzkan hukumnya adalah sunnah. Jadi melafadzkan niat sunnah tuh. Sebelum kita takbiratul ihram, ya dilafadzkan dulu. Sholat maghrib, usolli fardal maghrib ma'muman, salat rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi, waktu kumplit itu Allahu Akbar. Nanti niatnya pas takbiratul ihram, pas Allahu Akbar dihadirkan usolli fardal maghrib. Itu melafadzkan hukumnya sunnah. Tujuannya apa sih dilafadzkan? Ini banyak orang yang kritiknya ya. Ada apa tuh usoli bilang? Nah, ini nggak paham ya. Ini memang kias dari hadis Nabi ketika Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melafadzkan niat ketika masuk ibadah umroh. Dilafadzkan, dikiaskan sama ulama niat ibadah yang lain. Kenapa? Karena kalau dilafadzkan lebih hadir hatinya. Makanya tujuan melafadzkan niat yu'inal lisan al-qalba fi istihdar niyyah. Tujuannya apa? Biar daripada lisan membantu kepada hati dalam menghadirkan niat. Kan enak kalau itu sebelum takbir ente lafadzkan dulu sholli fardal maghrib. Pas Allahu Akbar lebih hadir gampang menghadirkan sholli fardal maghrib. Begitu. Jadi hukumnya adalah sunnah. Ya tempatnya di hati. Bil qalbi. Lil fi'li. Nah, lil fi'li dengan mengatakan usolli, saya mengerjakan sholat. Wa yu'ayyinu dzatas sabab wal waqti, dan menta'yin sholatnya, dzatas sabab, sholat yang memiliki sebab, wal waqti, dan sholat yang memiliki waktu. Itu mesti itu. Ya sholat misalnya zuhur, jelas yang wajib, harus ditentukan zuhur. Sholat asar harus ditentukan asar. Makanya ulama membagi darajatun niyyah fi sholat salah satu. Perhatikan, tingkatan niat di dalam sholat ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, idza kanat as-shalatu fardhan, apabila sholatnya itu sholat wajib, maka 3 hal wajib dilintaskan dalam hati ketika takbiratul ihram. 3 hal wajib apa? Al-ghasdul fi'il, mengatakan usolli, wa ta'yin, menentukan sholatnya apa, wal fardiyah, dan menyebutkan fardhu. Ini 3 hal wajibnya. Ketika Allahu Akbar dihadirkan usolli fardal maghrib, zuhur, Allahu Akbar ketika takbiratul ihram dihadirkan usolli fardal maghrib. Jelas ya? Itu wajib tuh dihadirkan ketika takbiratul ihram. Ya, ini 3 hal hukumnya wajib. Kalau sholatnya sholat wajib. Yang kedua, idza kana sholatu sunnatan, apabila sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu, dan sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah yang memiliki waktu apa? Ya duha ada waktunya,
sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih, qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunnah yang punya waktu. Dan sholat sunnah yang memiliki sebab. Apa sholat sunnah yang memiliki sebab? Seperti daripada tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'dal wudu, sholat sunnah safar, sholat sunnah istikharah dan lain sebagainya. Itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Kalau sholat sunnah yang memiliki waktu dan sholat sunnah yang memiliki sebab, wajib ketika takbiratul ihram dilintaskan dua, menyatakan usolli dan menyebutkan sholatnya. Paham tak? Duha misalnya, ketika Allahu Akbar hadirkan usolli duha, hadirkan usolli duha. Adapun rokaatin, adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajibnya dua. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, apabila sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlaqah. Arti sholat sunnah mutlaqah, sholat yang tidak terikat dengan waktu, dan juga sholat sunnah yang tidak terikat dengan sebab. Kapan pun boleh, walaupun gak ada sebabnya. Waktunya kapan? Kapan saja. Namanya sholat sunnah mutlaqah. Kalau itu cukup ketika dihadirkan mengatakan usolli saja. Ketika takbiratul ihram, ya seperti sholat mutlaqah banyak. Sholat malam bisa dianggap yang 1000 rakaat yang dikerjakan para ulama kita, ya kapanpun bisa. Nah, itu mutlaqah namanya, cukup ketika takbiratul ihram menyatakan usolli. Nah, wa yanwi al-fardiyah fil fardhi. Nah, wa yanwi dan berniat ia al-fardiyah mengatakan fardhan fil fardhi di dalam sholat fardu. Ingat tuh, dalam sholat fardu ketika takbiratul ihram enggak boleh kurang dari 3 nih. Menyatakan usolli, menentukan sholatnya, dan menyatakan fardhan. Usolli fardhu dhuhri atau usolli dhuhra fardhan. Usolli fardal asr atau usolli al-asra fardhan. Usolli fardal maghrib atau usolli al-maghrib fardhan. Ini ketika Allahu Akbar dihadirkan. Makanya biar gampang, sunnahnya sebelum takbir melafazkan niyat. Begitu. Wa yaqulu, dan berucap ia bihaitsu yasma'u nafsahu, sekiranya mendengar ia, memperdengarkan ia, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekiranya memperdengarkan ia akan dirinya. Kakulli rukunin qauliyyin, seperti seluruh rukun qauli, yaitu Allahu Akbar. Jadi harus juga syaratnya itu ketika dia itu mengucapkan Allahu Akbar, diperdengarkan kepada dirinya. Perhatiin ya, ketika Allahu Akbar harus disuarakan, diperdengarkan kepada dirinya. Kakulli ruknin qauliyyin, seperti seluruh rukun qauli. Allahu Akbar wa huwa sani arganiha, dan kalimat Allahu Akbar itu takbiratul ihram namanya. Sani arganiha adalah yang kedua dari rukun salat. Jadi ketika Allahu Akbar, niat sebelumnya usolli fardal maghrib salasa rakaat mustaqbilal qiblah ma'muman misalnya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika menyebut kalimat Allahu Akbar harus diperdengarkan kepada dirinya. Gak boleh hanya dilintaskan dalam hati. Kadang-kadang ada suara. Banyak pun ini kalau belajar. Nah ini salah itu. Kenapa? Karena rukun qauli. Kita bahas sedikit. Rukun sholat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya arkanun qauliyatun, namanya rukun qauli. Jumlahnya ada berapa? Rukun qauli ada berapa? 5. Ingat itu. Rukun qauli dalam sholat kita ada berapa? 5.
Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. bacaan Fatihah, suratul Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud yang terakhir. Yang keempat bacaan sholawat kepada Nabi pada tasyahud yang terakhir. Yang kelima salam yang pertama. Ini 5 namanya apa? Arkanun qauliyatun, rukun ucapan. Namanya apa? Rukun ucapan. Kenapa dinamakan dengan rukun ucapan? Li'annahu yustaratu 'alal musalli ayyatalaffadha biha. Karena disyaratkan bagi orang yang salat untuk melafazkan dengannya. Bihaitsu ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah. Sekiranya ia memperdengarkan itu bacaan kepada dirinya. Paham tak? Jadi kalau baca yang 5 ini, takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, yang terakhir sholawat sama Nabi Muhammad dan salam, ini harus dikeluarkan bacaannya, diperdengarkan kepada dirinya. Walaupun sholat yang sirriyah yang pelan, sholat zuhur, sholat asar, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, diperdengarkan kepada baca Fatihah, keluarin. Jangan kencang, pulang aja. Kali ini jadi imam, ya. Gitu. Ketika tasyahud keluarin, ketika sholawat sama Nabi, ketika salam juga keluar. Wajib tuh. Kalau hanya dilintaskan dalam hati, bengong doang, ya. Banyak yang begitu tuh. Takbiratul ihram tidak ada suaranya, dan didengarkan kepada dirinya, itu tidak sah. Jelas ya? Nah, itu rukun yang kedua. As-salisu, rukun yang ketiga daripada rukun salat, al-qiyamu fil fardhi lil ghadiri, berdiri di dalam salat fardu, lil ghadiri, bagi yang mampu berdiri. Jadi orang yang bisa berdiri ketika salat fardu hukumnya wajib berdiri. Nah, boleh salat yang wajib dia mampu diri, salatnya duduk, agak sah. Kecuali nggak bisa berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, mufajian, tidur diri. Kepala di sana, kaki keluar. Badannya sama mukanya menghadap di kiblat. Ini makan tempat banyak nih, ya. Kalau masih mau sholat juga, nggak maaf, digotong dulu di ruang lagi. Nggak bisa mufajian diri, mustalgian ala gafah, celentang palanya di sana, kakinya menghadap di kiblat, palanya diangkat sedikit dengan batang. Ya, itu kaifiat tartibnya seperti itu. Yang bisa diri nggak boleh duduk, yang bisa duduk nggak boleh mufaji, dan seterusnya seperti itu. Jadi boleh kapan? Kalau ada tartib. Makanya di sini apa? Al-qiyamu, berdiri, fil fardhi, di dalam salat fardu, lil ghadiri, bagi yang mampu. Beda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, orang yang bisa berdiri boleh sholatnya duduk, bahkan boleh sholatnya tidur diri, boleh. Cuma pahalanya kurangan. Orang yang sholat sunnah yang bisa diri, sholatnya duduk, falahu nisfu ajril ghaib, mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Dia bisa diri, sholatnya tidur diri, sunnah, sholat sunnah, boleh. Cuma falahu, baginya mendapatkan rubu'u ajril ghaib, 1/4 orang yang sholatnya berdiri. Ya, karena pahala menurut kadar usaha masing-masing. Semakin besar usahanya, semakin besar pahala. Dan berdiri ulama mengatakan termasuk rukun sholat yang paling afdal. Jadi kan rukun sholat ada banyak dia. Dalam ini kita disebutkan ada 17. Dari 17 rukun ini, mana sih rukun yang paling afdal? Mana rukun yang paling afdal? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun yang paling afdal berdiri. Yang kedua, ada yang mengatakan rukun yang paling afdal sujud.
Dan masing-masing ulama membawakan alasan dan dalilnya. Yang pertama mengatakan ini muktamad, yang pendapat yang terkuat. Kebanyakan para ulama mengatakan rukun sholat yang paling afdal adalah berdiri. Kenapa? Dengan dua alasan. Yang pertama, li'annal qiyama mawdi'u qira'atil Qur'an. Karena berdiri itu adalah tempatnya bacaan Al-Quran, wa huwa afdalul adhkar alal itlaq. Dan Al-Quran itu zikir yang paling afdal. Al-Quran, bacaan Quran, zikir yang paling afdal. Itu alasan yang pertama. Karena berdiri tempatnya bacaan Al-Quran. Itu baca Quran dalam sholat kapan? Berdiri. Baca Fatihah berdiri. Baca surah berdiri. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dikatakan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, afdhalus shalah tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah salat yang paling lama berdirinya. Yang paling lama berdirinya. Karena orang kalau salatnya berdirinya lama, kira-kira ngapain dia? Ngapain? Ngomong. Baca Quran. Betul. Durinya lama berarti Quran yang dibaca panjang sama dia. Ya kalau begini apa ini sebentar. Nah, ini dirinya panjang menunjukkan Quran yang dia baca panjang. Dia afdal di situ. Dan Muhammad sholat yang paling utama, sholat yang paling lama berdirinya. Makanya Rasulullah SAW beliau kalau sholat malam dia memanjangkan bacaan. Sholat malam Nabi Muhammad sampai dikatakan hatta tawarramat qadamahu, sehingga membengkak kedua kaki Nabi SAW. Ulama mengatakan kenapa? Ditulil qiyam, karena saking lamanya berdiri. Itu kalau diri yang lama, ya bisa bengkak tuh. Nabi sholatnya panjang. Ya, ada sahabat yang ikut sholatnya Nabi sholat malam. Siapa sahabat dia? Nabi baca surah. Dia pikir habis ini selesai kali ini. Selesai itu surah, tambah lagi surah yang lain. Udah pengen habis, hati sahabat dalam hatinya. Habis dia rukuk kali Nabi. Tambahin lagi sama Nabi. Panjang sholatnya luar biasa. Ya, sehingga membengkak kedua kaki Nabi SAW. Itu pendapat ulama yang mengatakan sebab membengkaknya karena turul qiyam, lamanya berdiri. Sehingga Sina Aisyah pun merasa kasihan kepada Nabi, melihat keadaan Nabi yang begitu luar biasa, ibadah yang hebat, seakan-akan protes. Gak usah sampai begitu dah. Nanti sudah menjadi orang yang telah diampuni sama Allah dosa yang telah lalu dan akan datang. Apa jawaban Nabi Muhammad? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini luar biasa. Ada pendapat ulama membengkaknya kaki Nabi karena al-waridat, turunnya waridat, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah yang begitu besar kepada Nabi, yang menahan kakinya, yang menahan apa? Kakinya, sehingga membengkak daripada kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat luar biasa. Ada kulitnya. Dengan dua alasan ini, kebanyakan ulama mayoritas mengatakan rukun yang paling afdal adalah berdiri. Ada pendapat yang kedua mengatakan enggak, rukun sholat yang paling afdal sujud dibilang. Sujud. Membawakan dalil berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid fa aksiru fihi du'a. Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu dia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, sehingga ada ulama yang berpendapat rukun sholat yang paling afdal adalah sujud. Alhamdulillah. Ya. Nah, ar-rabi'u, yang keempat daripada rukun sholat, qira'atul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah bil basmalati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ayatul
minal Fatihah, satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi kudu mesti dibaca. Kalau kagak dibaca kagak sah. Ada orang sholat baca surah Fatihah, bismillahnya kagak dibaca. Dalam mazhab Syafi'i kagak sah. Ya, makanya mesti dibaca. Adapun dalam mazhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah, memang dalam sholat yang disunahkan diangkat suaranya, mereka membacanya sirran pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan dibaca. Cuma dibaca pelan. Yang orang kampus ini di buta, ya. Kadang-kadang itu diputar di masjid yang mayoritas mazhabnya Syafi'i. Jadi imam di sini nggak baca bismillah. Nah, ngomong bingung ngomong ya. Orang tua kita baca bismillah, betul. Jadi fitnah. Dari kecil gua baca bismillah. Jangan. Jadi kita kalau berdakwah jangan memaksakan diri. Ya, pendapat ikuti daripada mayoritas kebanyakan di tempat tersebut. Itu untuk menjaga persatuan. Kalau begitu timbul tuhmah fitnah jadinya. Jadi suudzon kepada itu orang. Dan begitu, apalagi sampai gak dibaca, kita gak sah. Dalam mazhab kita kalau misalnya gak dibaca, gak sah. Ya, kudu dibaca. Nah sama juga kita begitu. Kalau misalnya kita berada di tempat yang mereka biasanya nggak baca, ya nggak apa-apa. Apa sir? Bacanya sir bacanya. Sama seperti bacaan gunut. Nah ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah membaca sunnah abad itu. Yang meninggalkan sunnah diganti dengan sujud sahwi. Kita berada di tempat yang mereka ini membaca gunut, baca gunut. Sholat orang misalnya di tempat yang biasa, di tempat tersebut nggak baca gunut, ya apa ini jadi imam yang baca juga. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tuhmah. Tuhmah ini jadi fitnah, bisa jadi dosa. Ini masalah khilafiyah, baca gunut dan nggak gunut itu hukumnya sholatnya sah di situ. Yang bahaya yang nggak sholat begitu tuh. Yang diomelin yang nggak sholat subuh, ya. Ini praktekin sama ulama kita. Kita ambil contoh. Pernah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berziarah ke Baghdad, berziarah ke makam Al-Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i kan alami Abu Hanifah dia, An-Nu'man, dia lebih tua, kan alami guru Imam Malik. Yang mana dalam mazhab Hanafi, mereka dalam sholat yang diangkat suaranya ketika membaca suratul Fatihah asarra bibasmalah. Baca bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah Imam Syafi'i ke makam Imam Abu Hanifah. Yang datang ulama besar Imam Syafi'i betul. Disambut. Masuk waktu sholat, Imam Syafi'i dimajukan menjadi imam. Ketika beliau menjadi imam, di sholatnya sholat yang diangkat suaranya. Maka Imam Syafi'i asarra bibasmalah. Ketika baca bismillah pelan dia. Alhamdulillahirabbil. Selesai sholat, murid-murid Imam Abu Hanifah protes. Mereka bilang, wahai imam, engkau telah melanggar pendapat kamu, dibilang. Ijtihad kamu yang mengatakan dalam sholat yang diangkat suaranya tetap diangkat suara ketika mau baca bismillah. Apa jawaban Imam Syafi'i? Dia mengatakan adaban lil Imam Abi Hanifah, sebagai bentuk adab kepada Imam Abu Hanifah. Saya berada di tempat yang mereka mazhabnya Hanafi. Nah begitu, tariqatul dakwah seperti itu. Jadi jangan merusak ya hal yang sepele yang seharusnya bisa dua-duanya, jangan memaksakan kehendak. Lihat daripada yang terbiasa dilakukan daerah tersebut. Atau misal contoh yang lain, dalam peletakan jenazah laki-laki, ya ada yang meletakkannya di kanan imam, betul? Palanya di kiblat saya, palanya di sana, kakinya di sini. Ada yang meletakkan palanya di kiri. Ini masalah khilafiyah juga. Jadi kita lihat sikap keadaan bagaimana masyarakat setempat ulama dulunya di situ biasanya letaknya di mana ya? Jangan dijadikan sebagai ribut di situ. Oh kita kebanyakan pala di kanan ya, baik laki-laki maupun perempuan, cuma yang beda imamnya aja dirinya. Kalau laki-laki interaksi di sisi kepalanya, mayit laki-laki
Kalau perempuan di tengahnya, di bokongnya. Ya. Ada pendapat bahwasanya kalau laki-laki kepalanya di kiri imam. Nah, kita lihat tuh di tempat biasanya ulama setempat di situ dari dulu mana. Jangan gara-gara hal begini-begini ribut jadinya. Mau di kanan kiri, kanan kiri, wah. Biasanya di mana di situ? Biar masyarakat setempat yang biasa bisa jadi kanan, ya udah di kanan. Ya, yang penting mayitnya di depan. Kalau mayitnya taruh belakang baru kena foto ya. Mayitnya mana di belakang? Perang baru gak apa-apa gak sah, karena harus jenazah ada di depan. Ya. Atau kalau sholatnya pakai sujud juga jangan, baru repot. Ada ya orang, ada kisah ya, Allah alam benar kagak. Ada kisah, ada seorang berpenampilan dengan penampilan ulama. Ya pakai imamah, pakai jubah, surban, masuk ke satu kampung. Pas di itu kampung ada jenazah. Coba wah, ini ulama datang ya. Disuruh jadi imam. Padahal gak bisa dia. Kan gak semua orang bisa sholat jenazah, betul? Jarang-jarang, udah jarang sholat lagi. Jarang peduli kita. Biasakan kalau ada mayit orang Islam, apalagi orang yang kita kenal, ikut berusaha untuk menyolatkan dengan tujuan apa? Nanti kalau kita mati berharap juga. Ini sunatullah begitu. Biasa nyolatin orang meninggal, nanti kalau kita mati orang juga mau nyolatin kita. Ya, begitu. Kita sadar bahwasanya nanti bakal meninggal dunia. Akhirnya orang kampung itu, wah ini ulama nih kesempatan ya. Akhirnya dimajukan, dipaksa-paksa. Ya, dipaksa pak. Mau nggak mau nggak bisa akhirnya. Maju jadi imam sholat jenazah, nggak bisa, bingung dia. Akhirnya sholat pakai rukuk mau sujud dia. Ini gempar ya kampung. Ini makmumnya bego juga kali ya. Ikutin juga. Pas salam selesai pada protes, kok pakai sujud? Yang aneh tahu kagak pakai sujud segala. Wah, tahuan ibu nggak tahu ini. Akhirnya pinter juga nih imam. Imam alasan iya, tadi pakai sujud sengaja dibilang ini jenazah banyak dosanya dibilang. Biar diampuni dosanya pakai sujud. Dikabur akhirnya. Allah kalau tinggi so benar dikagak. Ayo lanjut. Kemudian buat tasdidan. Di antara syarat membaca Al-Fatihah buat tasdidan ya. Buat tasdidan membaca syiddah, tasdid dalam surat Al-Fatihah. Wa mualaduha dan mualah bersambungan. Bersambungan artinya apa? Antara satu ayat dengan ayat yang lain nggak boleh dipisah, dengan waktu yang lama, atau dipisah dengan kalam yang lain yang tidak ada hubungan dengan sholat. Berarti itu, kalau baca Fatihah habisin, karena nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong dulu bisa lama. Ya, ngomong dulu udah tenang cicek lagi kawin di atas. Kelamaan ngomongnya, nah ini batal. Fatihahnya harus diulang dari A. Atau memisah dengan kalam ajnabi yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangkis dia, ucapin alhamdulillah. Berarti kan apa? Menyelak-nyelakkan bacaan bismillah dengan kalam yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat. Bagaimana hukumnya? Bukan batal sholatnya, batal Fatihahnya. Artinya apa? Wajib diulang dari awal. Atau kadang-kadang orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca bukan lagi pelan dia baca sendiri. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah. Ya. Ada begitu kadang-kadang tuh. Berarti memisah, menyelak-nyelakkan bacaan bismillah dengan bacaan yang bukan dari maslahat sholat, maka hukumnya batal bacaan Fatihahnya, wajib diulang dari awal. Jadi al-mualah bersambungan, tidak boleh diselah-selahkan dengan kalam yang tidak ada hubungannya dengan maslahat sholat. Lain halnya kalau diselah-selahkan ada maslahat sholat. Seperti apa? Ketahmin, membaca amin.
Kita lagi sholat nih. Ini gambaran ya makmum yang nggak sesuai. Imam belum kelar baca Fatihah, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam belum kelar baca Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam walaqah. Amin, begitu dia. Diterusin Fatihahnya, ini masih nggak apa-apa. Karena amin ini bacaan maslahat daripada sholat. Atau menyala-nyalakan dengan mendengar bacaan rahmat, ayat yang mengandung rahmat dan sunnah untuk kita memohon akan rahmat Allah. Bagi yang paham, imam membaca ayat yang mengandung rahmat, di antaranya ayatnya berbunyi begini: yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan ke dalam surganya orang-orang yang Allah kehendaki dengan rahmat Allah. Ini kan ayat yang mengandung, yang paham ya sunnah tuh dia minta Allahumma adkhilna fi rahmatik. Ya Allah, masukkan kami ke dalam rahmat. Itu lagi baca Fatihah tuh. Lagi pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca itu tuh. Sunnah kita untuk meminta Allahumma adkhilna fi rahmatik. Habis itu terusin lagi Fatihahnya, enggak apa-apa. Nah, ini menyela-nyelakan dari masalah sholat. Atau contoh yang lain, imam melakukan sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Makmum lagi baca Fatihah. Pertengahan Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imamnya tahu sujud tilawah karena membaca ayat sajadah. Maka kan wajib bagi makmum untuk ikuti imam. Makmum juga sujud tilawah. Apa lagi? Boleh bagi makmum meneruskan Fatihah. Jelas ya? Kenapa? Karena sujud tilawah dari maslahat sholat. Jadi yang kagak boleh menyela-nyelakannya dari yang bukan maslahat sholat. Nah, jadi wa muwalatuha syarat baca Fatihah bersambungan. Wa tartibuha tertib dalam membaca suratul Fatihah ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Nggak boleh dua dulu baru satu, ya. 3, 5. Nah, ini kita bertokoh jadinya, jangan. Ya, jadi mesti urut di sini. Wa ikhrajul huruf min makharijiha, dan mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya. Kha dibaca kha, ya. Za, segala macam. Dha, segala macam. Jangan dha dibaca za. Ya, apalagi itu? Ain dibaca alif. Alif dibaca ain. Kepasihan kadang-kadang tuh ya. Orang alif dibaca ain. Ini salah ini. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa adamul lahni al-mukhil bil makna. Tidak melahan yang merusak kepada makna arti. Melakukan melahan yang merusak kepada makna arti. An'amta, jangan dibaca an'amtu. Bagi an'amti, kalau sengaja paham maknanya bisa kufur itu. Karena an'amta alaihim, engkau yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Ini khitab kepada Allah. Kalau diganti an'amtu, saya yang memberikan nikmat. Parah kayaknya itu. An'amti, kamu perempuan yang memberikan nikmat. Lebih parah lagi jadinya. Jadi kalau tahu maknanya dan sengaja, naudzubillah tidak bisa kufur itu. Wa yahrumul lahan alladzi lam yukhil, dan haram melahankan, melakukan yang tidak sampai merubah makna. Sengaja haram hukumnya. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan sholat. Ya, dan tidak membatalkan sholat. Allahu akbar. Ada pertanyaan sebelumnya? Allah, tanya. Merhaba. Iya. Terus baru akan Iya, apa-apa. terusin aja gitu langsung. Terusin, nggak apa-apa. Ya. Terusin, nggak apa-apa. Nanti, ya. Nanti juga akan disebutkan harus nggak boleh disela-selakan. Iya. Disela-selakan nggak boleh dengan apa? Disela-selakan dengan kalimat yang lain. Nggak boleh. Kayak Fatihah. Ya, kalau bangkis itu nggak apa-apa. Ya, boleh apain lagi bangkis. Ya, bangkis nggak apa-apa bangkis.
Yang nggak boleh diselah-selahkan dengan kalimat lain. Ya, kayak Fatihah dibaca Alhamdulillah misalnya, terusin lagi. Itu nggak membatalkan sholat, cuma harus diulang dari awal bacaan Fatihahnya atau bacaan tasyahud. Jadi dibaca surah. Apakah tasyahud sama di situ? Ya. Ada lagi? Ayo, nah. Ini masalah sholat sujud tilawah yang Jumat pagi, Ustaz. Iya. Kalau di Sumatera, kalau saya sering nggak pakai takbir Allahu Akbar, hanya diam aja habis baca ayat itu. Iya. Dan kemarin ini juga nggak pakai takbir, tapi di sini pakai takbir. Iya, sunnahnya pakai takbir. Iya. Allahu Akbar langsung sujud. Iya. Nggak pakai takbir pun nggak apa-apa. Ada takbirnya mah sunnah hayat aja. Sunnah hayat. Nggak pakai takbir pun sah. Cuma sunnahnya pakai takbir. Ya. Nah, yang Jumat subuh itu ya. Alif lam tanzil apa? Apa lagi? Alif sajadah ya. Alif lam sajadah sama alif lam tanzil ya. Nah itu sunnah. Apa namanya? Warid tuh, warid dari Nabi. Panjang memang bacaannya. Tapi warid dari Nabi maksudnya apa? Gak apa-apa kita baca. Walaupun makmum gagal ribok, gak apa-apa. Ya, walaupun makmum gagal ribok. Karena warid dari Nabi itu pengecualian. Tapi kalau bacaan yang lain yang dipanjangkan harus ini yang lainnya. Karena dalam sholat yang masjid matruk, masjid yang siapapun bisa masuk ke dalamnya, jangan dipanjangkan bacaan. Ya, artinya pendek-pendek aja. Tapi kalau yang warid dari Nabi, bacaan yang datang dari Nabi, ini nggak apa-apa. Afdal dibaca. Walaupun panjang, walaupun tamu juga gak mau. Kadang-kadang mengundur bahkan menunduk dia. Sampai kelar baru takbir saya langsung repot. Ada lagi belum? Nabi. Nah, Di pembacaan sujud sama ruku kan ada yang lafaz beda, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu warid apa itu? subhanakallah, bacaan tasbihnya. Tasbih ketiga. Ketika sujud sama ruku ada Ya. yang kalimatnya subhanakallah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. ada yang subhana rabbiyal a'la yang Nah, itu ruku sujud. sujud. Itu warid dari Nabi. Kalau yang subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, Allah. Baca apa sujud? bacaan tasbih. Di atas di sujud ada apa? Ruku. Bisa dibaca di ruku, bisa dibaca di sujud. Ya. Ya. Memang kalau sujud sunnah ditambah dengan bacaan yang lain panjang. Nabi katakan apa tadi itu? Iya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak di dalamnya doa. Cuma yang datang warid dari Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya. Ente mau tambahin, enggak apa-apa. Doa segala macam. Ini kalau sholat sendiri, sholat sunnah. Kalau jadi imam ya, itu. Jadi imam baca 3 juga. Ada lagi? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana alamna bi annana asrafna wa annana ashrafna ala Allah asrafna. فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا نعظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طرش السحب والحمد لله بالبدء والتناهي وعلى محمد بن وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.